Haleluya. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh majelis jemaat, umat-umat Tuhan. Boleh memberi kepercayaan, penghormatan yang sangat luar biasa kepada saya. Untuk berdiri di tempat ini dapat membagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Ada jemaat yang tua-tua tidak asing lagi melihat wajah saya. Haleluya. Nama saya Pendeta Agus Raras. Tahun 98 sampai 2000 saya ada di tempat ini. Jadi orang Denci ini itu sama-sama juga melayani. Bro Charlie itu orang satu tim pelayanan. Haleluya. Teman-teman yang lain mungkin sudah di gereja yang sebelah melayani juga. Kalau kita masih berjumpa sampai hari ini semua anugerah Tuhan luar biasa. Kami melayani dulunya di Kompleks Brimob. Saya merintis dari nol dan pelayanan itu sampai sekarang masih berjalan. Gembala yang sampai sekarang itu gembala ketiga, gembala pertama saya. Dan tahun 2020 sampai 21 itu kan panas-panas corona. Haleluya. Kami isolasi mandiri, memang terisolasi di tempat kami. Jarang yang cuma jaga lewat-lewat. Jadi memang itu ketentuan dari pemerintah harus isolasi. Dan kami manfaatkan untuk berdoa. Ibu Gembala tiap minggu berdoa puasa 3 hari. Supaya pelayanan di Brimob itu bisa maju, bisa berkembang. Namun rencana manusia lain dari rencana Tuhan. Dan kami pelayanan di Brimob itu masih pinjam tanah, bangunan kami bangun. Selama 7 tahun kami pakai, selesai itu bangunannya tertinggal. Jadi 5 tahun orang pakai, saudara yang kasih, Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan biar ada tempat yang memang milik GPDI. Jadi kita sobat cerita dengan jemaat yang ada di Melongane, DP tanah di sebelah orang petampa ibadah. Mau baku tukar dengan kita pekintal di Melong. Dia suka. Jadi rencana bulan Mei itu mau berpondasi. Mau kasih kage pe majelis wilayah bahwa semua berpondasi mau bikin bangunan. Mar bulan Mei itu tahun 2021 kan tidak bisa. 2020. Ibadah tidak bisa. Tidak bisa ibadah. Jadi kami bertanya, ini bukan kami melayani apakah ini dari Tuhan atau bagaimana. Karena setiap rencana kami untuk mau membangun itu mengalami kegagalan. Saudara. Tapi saya percaya semua itu rencana Tuhan yang luar biasa. Ini tidak jadi berpondasi. Setelah bulan Juli ada teman Bel. Kalau suka melayani di daerah dekat Manado. Kontak ada tanya, apakah itu tidak ada DP syarat-syarat? Dia bilang, nyanda yang penting ada kemauan melayani. Waktu itu yang teman itu Bel sama Ibu Gembala. Saya ada di kebun, saudara. Jadi dia bilang, teman ini ada Babel. Ada Babel, kita bel balik karena saudara yang kasih... Kalau dia Babel berarti penting.
Ternyata mau kasih itu pelayanan, saudara. Haleluya. Jadi saudara yang kekasih, karena nyandak langsung dapat bercerita saudara, dengan itu hamba Tuhan itu, dia so kasih sama Gembala Joni Dalihade, pendeta Joni Dalihade. Itu Gembala Sawang. Gembala Sawang. Jadi kita tanya sama itu hamba Tuhan itu bagaimana, kita suka mau ke sana. Dia bilang, minta maaf, kita so kasih nomor sama Bapak Pendeta Joni dan sudah dikasih tahu sama majelis wilayah. Jadi sudah ada pembicaraan, sudah. Tapi itu Pendeta Joni dia bilang bahwa pelayanan di Sawang itu nanti diserahkan kepada saya. Jadi saudara yang kasih, waktu saya berdoa biar mendapatkan tempat ibadah yang layak untuk kami dapat memuji menyembah Tuhan, dari awal untuk kami bisa membangun. Tapi saudara yang kasih, karena doa, karena puasa saudara yang kasih, Tuhan telah berikan bangunan yang sudah ada. Haleluya. Pastori sudah ada dan kami dapat melayani dengan apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami. Karena kerinduan yang besar untuk mau melayani Tuhan dan pekerjaannya. Saya percaya kita semua mempunyai pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Haleluya. Makanya saya berkata bahwa kalau kita ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sudah panjang saya berkata-kata, mari kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-14. Kolose pasal 3 ayat 14. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan pada ayat pokok, mari kita berdiri, kita baca secara bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Kolose pasal 3 ayat 14, kita baca mulai 1, 2, 3. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Haleluya, dipersilakan duduk. Sekali lagi firman Tuhan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Firman Tuhan yang boleh saya sampaikan pada saat ini, saya beri judul Kasih Yesus, Pengikat dan Pemersatu. Haleluya. Kalau kita bisa berjumpa sampai hari ini, haleluya, tentunya kita mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi luar biasa, Tuhan telah angkat kita, Tuhan telah jadikan kita berarti, haleluya, dan keselamatan yang sempurna bukan menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, tetapi itu nyata, saudara yang kasih, karena kita telah menikmati anugerah yang besar. Karena kasih yang begitu besar itu, saudara yang kasih, haleluya, sehingga kita boleh menikmati anugerah itu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Coba lihat di dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri,
tetapi kepentingan orang lain juga. Haleluya. 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Pada pasal 4 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 16, dan Yesus itu adalah kasih. Jadi Yesus adalah kasih itu sendiri. Melalui Yesus, pihak-pihak yang telah terpisah, melalui Yesus kini telah dipersatukan. Saya percaya bukan secara kebetulan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini bisa ada, bisa bersatu. Semua karena kasih Tuhan, semua karena anugerah yang besar, karena kasih-Nya di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jadi Yesus itu adalah kasih. Oleh karena Yesus, oleh karena Dia, pihak yang telah terpisah, saudara kasih, pihak yang telah terpisah kini dipersatukan oleh kasih itu, oleh Yesus. Jadi mungkin kita bertanya, siapa-siapa saja yang telah dipersatukan oleh kasih itu, saudara kasih. Haleluya. Jadi jawabannya adalah pihak-pihak yang dipersatukan dalam kasih itu diantaranya Ia mempersatukan orang-orang yang berbeda latar belakang. Latar belakang kehidupan. Jadi kita mempunyai latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, saudara yang kasih. Tentunya latar belakang kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Tadi setelah sampai di pastori, dapat cerita dengan Pak Gembala mengenai latar belakang kehidupan. Saudara kasih. Kehidupan saya sebelum mengenal Tuhan memang tentunya tidak lepas dari jaga minum, jaga barokok. Kalau masih nyong-nyong tentunya seks bebas. Haleluya. Itu kehidupan yang belum mengenal Tuhan. Jadi saudara yang kasih, karena kehidupan itu saudara yang kasih tentunya banyak kali diperhadapkan dengan masalah. Karena masalah dari kampung kita merantau. Karena masalah, karena kehidupan latar belakang hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ternyata di perantauan Tuhan tangkap, saudara yang kasih, menjadi anak Tuhan. Haleluya. Dapat melakukan firman Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dibaptis, meninggalkan latar belakang kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan menikmati anugerah yang besar, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi keselamatan itu bukan saja menjadi satu pertanyaan, apakah saya sudah diselamatkan atau apakah yang harus saya perbuat supaya kita masuk surga, supaya kita mau selamat. Tetapi karena melakukan firman Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar itu saudara yang kasih, kita menikmati berkat keselamatan yang daripada Tuhan, yang kehidupan dulunya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Haleluya, kehidupan yang menyakitkan hati Tuhan, tapi Tuhan angkat menjadi berarti. Tuhan angkat menjadi bernilai, saudara yang kasih. Haleluya. Sehingga apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan hanyalah ucapan syukur. Ucapan syukur saudara yang kasih itu membuat hati Tuhan disenangkan. Saya percaya kita berbakti, memuji, menyembah Tuhan pada saat hari ini. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Karena saudara yang kasih, kita datang karena mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan yang Dia telah nyatakan, Dia telah beri dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu berjalan, kita dapat melakukan pekerjaan dengan tubuh yang sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, saya percaya kita hadir pada saat ini. Kita mempersembahkan hidup kita sebagai korban syukur kepada Tuhan yang kita beri karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Bukan hanya saja kita menikmati berkat-berkat jasmani,
Tapi berkat rohani menjadi bahagian saya dan saudara. Itu karena kasih Tuhan. Haleluya. Jadi ia mempersatukan orang-orang yang berbeda latar belakang. Dalam kitab Roma 3 ayat 22. Di sana firman Tuhan berkata, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Jadi baik orang besar, orang kecil, kaya, miskin di hadapan Tuhan tidak ada perbedaan. Kita telah disatukan oleh karena kasih itu. Secara latar belakang peradaban dan agama saudara, haleluya. Orang Yahudi menganggap orang Yunani tidak memiliki intelektual. Haleluya. Secara latar belakang peradaban dan agama. Haleluya. Tapi Rasul Paulus menegaskan, menjelaskan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia berkata bahwa Roma 10 ayat 12. Di sana firman Tuhan berkata, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Tidak ada perbedaan. Haleluya. Jadi yang walaupun anggapan orang Yunani, orang Yahudi tidak mempunyai intelektual. Tetapi anggapan orang Yunani, orang Yahudi, mereka menganggap bahwa hanya mereka yang boleh diselamatkan. Hanya mereka yang bisa menikmati keselamatan. Haleluya. Karena mereka itu adalah umat pilihan Allah. Haleluya. Tapi Rasul Paulus menjelaskan dalam kitab Roma 3 ayat 29 sampai 30. Di sana firman Tuhan berkata, atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Termasuk saya dan saudara yang percaya kepada Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, kitalah yang dapat menikmati anugerah, dan saya percaya kita juga adalah umat pilihan Allah yang boleh menikmati anugerah yang besar itu. Haleluya. Haleluya. Secara latar belakang status sosial atau ekonomi. 1 Korintus 12 ayat 13. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang ada di Korintus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi tidak ada perbedaan. Kalau kita dapat menikmati kehadiran Tuhan, anugerah yang luar biasa. Haleluya. Jadi tidak ada perbedaan bagi saya dan saudara. Haleluya. Di sini firman Tuhan berkata bahwa baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Haleluya. Dalam kitab Kolose 3 ayat 11. Kolose 3 ayat 11. Firman Tuhan, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kristus artinya yang diurapi. Kalau kita menikmati kehadiran Tuhan, kita mendapatkan pengurapan daripada Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan kalau kita diurapi oleh Tuhan. Haleluya.
Kalau kita menikmati pengurapan daripada Tuhan, kehadiran Tuhan itu tidak ada yang terlewatkan, semua dilawat oleh Tuhan. Jadi satu hal yang harus kita lakukan untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah ada keseriusan hati untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Ada keseriusan hati untuk kita menikmati anugerah Tuhan. Kita lihat contoh dalam firman Tuhan, Lukas 19 mengenai cerita Sakeus. Cerita Sakeus itu adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia tidak disenangi oleh banyak orang. Dan ada yang bersungut-sungut dalam perjalanan Yesus waktu di Yeriko, ada yang bersungut bahwa Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Yesus pada saat itu, dia berkata, "Hei Sakeus, segera turun, karena aku akan menumpang di rumahmu." Bukan hanya saja menumpang di rumah Sakeus, tapi di sana terjadi keselamatan. Tindakan iman yang dilakukan Sakeus membuat seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Membuat keluarganya menikmati keselamatan yang daripada Tuhan. Tindakan iman satu orang yang dia serius dengan Tuhan membuat seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Seisi rumahnya menikmati anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Yesus berkata, hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Tindakan iman yang dia lakukan tidak tertunda. Yesus berkata, hari ini. Kebutuhan Sakeus dalam perjalanan itu bahwa dia adalah seorang berdosa. Tentunya keselamatan itu tidak ada kepada dia. Alkitab mencatat bahwa dia adalah seorang yang kaya. Seorang yang kaya tentunya soal kebutuhan jasmani itu tercukupi. Tidak kekurangan. Haleluya. Tapi soal jiwanya saudara itu haus dan lapar kering, tidak ada apa-apa. Tapi karena dia serius, waktu itu Yesus akan melintas di Yeriko. Tidak ada tujuan khusus bahwa Yesus harus berada dalam salah satu keluarga di Yeriko. Lukas 19 ayat 1, Yesus berjalan terus dan melintasi kota itu di Yeriko. Tapi Yesus sampai dia berada dalam salah satu keluarga dan keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang membuat Yesus tertarik dengan hal itu, saudara? Sakeus setelah dia mendengar bahwa Yesus akan masuk di Yeriko, Alkitab mencatat Sakeus berlari mendahului orang banyak. Karena mau lihat Yesus. Karena ingin menikmati Tuhan. Amin. Mau ibadah dan orangnya tidak mau dapat lihat secara langsung sekarang. Tapi kita dapat menikmati kalau kita dapat merasakan kalau dia hadir. Kehadiran Tuhan juga itu tergantung dari kerinduan kita. Keseriusan kita. Haleluya, puji Tuhan. Waktu saya dan Bapak Gembala masuk sudah banyak jemaat. Kami dulunya masih membantu di Melongane sebagai wakil gembala sebelum di Brimob. Ada salah satu jemaat karena kami sering di bagian musik, jadi pemain musik, pemimpin puji-pujian beda dengan pengkhotbah. Pengkhotbah biar dia agak terlambat, tapi pemain musik, pemimpin pujian mesti lebih dulu. Jadi orang lebih dulu sebelum jam ibadah setengah jam sebelumnya so ada. Itu Bapak so ada. Datanya sempat datang, kenapa Bapak selalu lebih dulu? Dia bilang, kalau lebih dulu tentunya
Kalau sistem perebutan siapa yang lebih dulu dia yang dapat. Haleluya. Tentunya dia karena ada keseriusan. Haleluya. Orang juga saudara yang kasih kalau ingin berjumpa dengan Tuhan bukan kebiasaan hari Minggu. Aturan selalu berubah-ubah karena mau kejar itu waktunya jemaat. Orang dulu jam 9 di Sawang. Karena 2 keluarga kerja di rumah bupati, coba memasak. So bikin jam 10 karena sering terlambat. So bikin jam 10 masih terlambat. Mau bikin lagi jam 11 biar mau bikin jam berapa. Pernah juga ketua pemuda. Ketua pemuda dulu di sini Om Agus. Waktu masih SMA Charlie. Haleluya. Jadi bikin jam ibadah pemuda sesudah ibadah raya. So pulang. Bikin jo jam 3. Jam 3 belum ada yang datang. Bikin jo malam, siapa tahu dorang siang itu ada sibuk anak-anak muda toh. Bikin jo jam 7 malam. Sama. Tetap terlambat. Karena nyanda ada kerinduan. Nyanda ada rasa haus. Cuma karena kebiasaan. Biasa ibadah. Penting jo hadir. Haleluya. Sakeus saudara berlari mendahului orang banyak. Sehingga walaupun ada yang bersungut-sungut, Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Tapi dia yang dapat berkat. Pada saat itu saudara yang kasih, Yesus masuk di kota Yeriko. Coba saya memberikan gambaran. Banyaknya orang hadir waktu kehadiran Yesus. Yang hadir, Yesus memberi makan 5.000 orang. Jam makan selewat. Sekitar hampir jam 3 semua malam. Jam makan selewat. Biasa kalau lapar-lapar lain semua pulang. Cari makan tempat lain. Mari yang sisa 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan, anak-anak, Tuhan kasih. Jadi begitu banyak. Tapi begitu banyaknya orang, Yesus hanya terfokus kepada Sakeus. Apa sebabnya saudara? Dia serius. Haleluya. Jadi pengurapan itu dapat diterima oleh yang serius. Haleluya. Kalau kita serius melayani, serius memuji menyembah nama Tuhan, serius dengan Tuhan, haleluya, pasti janji Tuhan itu menjadi bagian saya dan saudara. Jadi kita mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Siapa soalnya tidak ada kebutuhan, biar lebih banyak doi. Semua ada kebutuhan, beda-beda orang kebutuhan. Haleluya. Sakeus dia kaya tetap ada kebutuhan. Dia haus tentang Tuhan. Haleluya. Kasih Yesuslah yang mengikat. Kasih Yesuslah yang mempersatukan itu. Haleluya. Biarlah kita serius dengan Tuhan di hari-hari ini. Biar anugerah itu tetap menjadi bahagian kita. Pengurapan yang daripada Tuhan tetap menjadi bahagian kita. Keselamatan itu tidak lari, tetap itu menjadi bahagian kita, saudara yang kasih. Haleluya. Yang selanjutnya, mereka yang terpisah telah dipersatukan. Ia mempersatukan sorga dan bumi. Waktu gembala-gembala menjaga kawanan domba. Sebelum datangnya juru selamat,
mereka yang belum percaya kepada Tuhan waktu masa COVID, itu rasa takutnya sampai ada yang meninggal karena rasa takut. Karena rasa takut itu seringkali membuat kesehatan itu jadi tidak lagi normal. Tidak ada lagi kekuatan kalau sudah ada rasa takut. Itu pada zaman sebelum Yesus lahir, dunia mencekam. Rasa takut itu terjadi, saudara yang kasih. Haleluya. Sebelum juru selamat datang. Sehingga gembala-gembala pada saat itu menjaga kawanan domba, setelah melihat cahaya itu mereka ketakutan. Coba kita lihat dalam kitab Lukas. Lukas 2 ayat 1 sampai 14. Ayat 8 sampai 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat takut. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menyumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Haleluya. Rasa takut kalau menerima Yesus, melakukan firman Tuhan, diganti dengan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Orang yang percaya, yang berkenan kepada Tuhan, firman Tuhan berkata kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera. Ada damai dan sejahtera dinikmati oleh orang yang berkenan kepada Tuhan. Jadi hal yang harus kita lakukan selama kita ada dalam dunia ini, perkenanan Tuhan. Biarlah kita tetap berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Jadi sorga dan bumi telah dipersatukan. Manusia telah hilang segala-galanya setelah dosa. Setelah manusia jatuh di dalam dosa. Haleluya. Sudah putus hubungan dengan sorga. Manusia yang dulunya di surga diusir karena dosa. Haleluya. Sehingga rasa takut itu terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Karena tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Tapi karena begitu besar kasih Allah dalam kehidupan umat manusia, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima keselamatan. Hanya orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Dan Tuhan akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Sepercaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kitalah yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi aku, orang yang mengasihi aku, kata Yesus,
tentulah mereka melakukan segala perintah-perintahku. Haleluya. Jadi saudara yang kasih, setelah kita melakukan firman Tuhan, menerima Yesus melalui kita dibaptis, kita terhubung dengan sorga. Sudah ada hubungan antara Bapa dan Anak. Jadi hubungan kita dengan sorga hanya sejauh doa. Haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Tapi syaratnya harus percaya kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Syaratnya harus menerima Yesus melalui air baptisan. Dari situ kita diangkat menjadi anak. Haleluya. Sebagai anak tentunya dia berhak menjadi ahli waris. Sebagai anak tentunya dia berhak dapat meminta kepada Bapa di surga. Jadi setelah kita menjadi anak, kita ada hak ada kuasa untuk dapat memohon kepada Tuhan. Haleluya. Sudah terbangun hubungan lagi kembali melalui Yesus. Jadi Yesus mempersatukan sorga dan bumi. Haleluya. Dalam kitab Efesus 1 ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Haleluya. Dalam kitab Dua Korintus 5 ayat 18. Firman Tuhan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pemberita perdamaian itu kepada kami. Jadi Rasul Paulus berkata kepada para hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani Tuhan dan pekerjaannya. Haleluya. Kepercayaan itu diberikan kepada setiap hamba-hamba Tuhan yang dapat melayani pekerjaan Tuhan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan pemberitaan perdamaian itu kepada kami, kata Rasul Paulus. Haleluya. Jadi sering kasih, ia mempersatukan sorga dan bumi. Yang selanjutnya, siapa saja yang dipersatukan oleh kasih itu, ia mempersatukan mereka yang bertahun-tahun tidak berdamai. Hanya mereka yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak mau berdamai. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini diikat dengan kasih Kristus. Tidak bertengkar. Tidak ada permusuhan. Haleluya. Ada perdamaian. Karena Yesus, mereka yang bertahun-tahun tidak berdamai, karena kehadiran Yesus mereka berdamai. Contoh waktu Yesus di hadapan Herodes dan Pilatus. Coba lihat dalam kitab Lukas 23. Lukas 23 ayat 11 sampai 12. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus, sebelum itu mereka bermusuhan. Karena Yesus ada di samping mereka pada saat itu. Walaupun
mereka tidak terima dalam hati kehidupan mereka. Tapi kehadiran Yesus membuat mereka yang bertahun-tahun tidak bersahabat, karena kehadiran Yesus mereka telah bersahabat. Haleluya. Bahkan Yesus telah membuat orang Yahudi menerima memaafkan Barabas. Coba lihat dalam kitab Matius 27. Matius 27 ayat 16 sampai 21. Firman Tuhan, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus? Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Tetapi oleh hasut imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki dikubebaskan bagimu? Kata mereka, Barabas. Apa sebabnya? Di samping Barabas ada Yesus. Haleluya. Kita kembali kepada cerita Sakeus tadi. Ayat 6. Lukas 19 ayat 6. Dan Sakeus turun dari atas pohon itu dan menerima Yesus dengan sukacita. Menerima Yesus. Yesus masuk di dalam kehidupannya dan memerintah di dalam kehidupan Sakeus. Haleluya. Jadi saudara kasih, bagi saya dan saudara yang telah menerima Yesus melalui air baptisan, bukan lagi Yesus ada di luar kita, ada di dalam kita. Tapi seringkali saudara, sudah jadi anak-anak Tuhan, bahkan bukan saja anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, seringkali bermusuhan saudara. Ini yang menjadi hal yang saudara kasih menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita. Orang Yahudi memaafkan Barabas karena ada Yesus pada saat itu saudara. Jadi Tuhan menghendaki di dalam kehidupan kita, biarlah kita hidup dalam kasih. Karena kasih itu yang mengikat, yang mempersatukan dan memperdamaikan keinginan Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah kita harus hidup damai seorang dengan yang lain. Haleluya. Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 18. Ayat-ayat terakhir. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Jadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai umat yang mengasihi Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, biarlah kita hidup damai seorang dengan yang lain.
Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kita harus hidup damai. Kita hidup damai dengan siapa? Rasul Paulus menegaskan, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu yang memimpin kamu. Kamu menghormati pemimpin rohani kamu. Haleluya. Sebagai kaum wanita, pemimpin rohani kamu adalah ketua komisi perempuan. Kaum pria, ketua pemimpin rohani kamu adalah ketua pemimpin atau kaum pria, komisi kaum pria. Haleluya. Begitu juga pemuda remaja. Haleluya. Dan semua komisi ini pemimpinnya adalah gembala. Haleluya. Pemimpin rohani kamu. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras, yang memimpin kamu di dalam Tuhan. Pemimpin rohani yang harus kita hormati sebagai orang yang sudah di dalam Tuhan. Yang menuntun kamu di dalam Tuhan. Haleluya. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka karena pekerjaan mereka. Sebagai umat yang mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Firman Tuhan berkata, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jadi Anda mau pilih-pilih ternyata perbedaan. Anda mau pilih-pilih ternyata maksud Tuhan terhadap semua orang, kita menjadi berkat, hidup di dalam kasih, bukan cuma orang Pantekosta, kita berkeluarga. Haleluya. Biarlah kita menjadi berkat. Haleluya. Semua itu kita konkretkan dengan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Haleluya. Roma 12 di sana berkata bahwa lakukanlah yang baik. Dan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Kita dapat berbuat hal itu kalau dengan diri ini itu sudah ada perdamaian dengan Tuhan. Kita dapat berbuat sesuatu kepada orang lain kalau dengan diri ini sudah ada perdamaian dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga firman Tuhan berkata, supaya kita dapat berbuat sesuatu, kita dapat melayani banyak orang, saudara yang kasih, firman Tuhan berkata, biarlah kita ada sukacita. Ayat 16, bersukacitalah senantiasa. Apa sebabnya kita harus bersukacita? Sukacita itu anti stres. Haleluya. Sukacita itu memperpanjang harapan hidup. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Supaya kita dapat berbuat sesuatu kepada orang lain, sering kasih firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Karena doa itu adalah kekuatan. Di saat kita tidak ada lagi jalan keluar, mengalami jalan buntu, jawabannya hanya doa. Tetaplah berdoa. Supaya kita dapat berbuat sesuatu kepada orang lain. Sering kasih firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Karena seperti saya katakan tadi, ucapan syukur buat hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Berkat Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Melalui ucapan syukur, waktu Yesus
memberi makan 5.000 orang. 2 ekor ikan. Sisanya 12 bakul. Apa sebabnya? Ada ucapan syukur. Haleluya. Ada ucapan syukur. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang itu, saudara, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, suruh mereka pulang untuk mencari makanan masing-masing. Yesus berkata, jangan suruh mereka pulang, kamu yang memberi makan. Ya, jadi masalah bagi murid-murid. Apa sebabnya? Banyak orang itu sudah waktu mesti dorang yang kasih makan. Sehingga ada salah satu murid berkata, roti seharga 400 dinar tidak mampu untuk memberi mereka makan. Tapi di sini ada anak kecil yang membawa 5 roti jelai, 2 ekor ikan. Yesus berkata, mari serahkan ke tangan. Haleluya. Murid-murid karena kekhawatiran, karena masalah yang ada di hadapan mereka, harus mereka yang memberi 5.000 orang makan. 5 ketul roti jelai, 2 ekor ikan. Murid berkata bahwa apa artinya untuk begitu banyak orang? Tapi seringkali dalam kehidupan kita, perjalanan hidup kita, melalui berkat Tuhan yang percayakan di dalam kehidupan kita, saudara yang kasih. Seringkali walaupun itu berkelimpahan, tapi karena kekhawatiran, ada yang berkata apa artinya itu. Tapi karena ada ucapan syukur, saudara. Secara manusia tidak mungkin. Tapi karena ucapan syukur diserahkan kepada Tuhan. Yesus berkata, mari serahkan ke tanganku. Semua apa yang menjadi kebutuhan kita. Baik usaha kita. Baik pekerjaan kita, saudara kasih. Mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah disertai dengan ucapan syukur. Setelah sudah di tangan Yesus, dia angkat ke hadapan hadirat Bapa di surga. Dia mengucap berkat dan mengucap syukur. Mereka mengalami kepuasan. Walaupun pendapatan kita apa adanya, tapi diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada ucapan syukur, mereka dipuaskan. Makan kalau ada sisa pasti makan puas toh. Orang mau makan kalau ada sisa makan puas. 12 bakul sisanya mereka makan puas. Tidak ada yang terlewatkan karena diserahkan ke tangan Tuhan. Saudara yang kasih, tidak ada yang terlewatkan, semua dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kita serahkan kehidupan kita, kita datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menyerahkan semua aspek hidup kita ke dalam tangan Tuhan, tentunya kita menikmati Tuhan dan Dia puaskan. Haleluya. Biarlah kita menikmati hadirat Tuhan dan menikmati kepuasan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada saat ini.